Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik ke-14 dari 50 topik. Hak dan kewajiban wajib pajak. Bagian pertama. Hak wajib pajak. Permohonan memperoleh NPWP atau PKP. Wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan memperoleh nomor pokok wajib pajak dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Hak tersebut diperlukan berkaitan dengan segala aktivitas sebagai anggota masyarakat dan usaha yang mewajibkan harus memiliki NPWP atau PKP seperti berikut. A. Membuat akta pendirian perusahaan. B. Permohonan SIUP atau surat izin usaha perdagangan. C. Menjadi rekanan pemerintah. D. Sebagai pegawai pemerintah. E. Kepemilikan tanah dan atau bangunan, dan lain-lain. Untuk keperluan tersebut, anggota masyarakat mempunyai hak untuk memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP. Pasal 2 Undang-Undang KUP. Menghapus NPWP atau PKP. Sebaliknya, wajib pajak juga mempunyai hak untuk mengajukan penghapusan NPWP atau PKP dari administrasi perpajakan apabila persyaratan subjektif dan objektif sudah tidak dimilikinya lagi. Perhatikan hal-hal berikut. A. Wajib pajak telah meninggal dunia. Permohonan penghapusan diajukan oleh ahli warisnya. B. Wajib pajak badan dinyatakan pilot. C. Wajib pajak wanita telah kawin dan menyatakan bergabung dengan NPWP suami. D. Wajib pajak sudah tidak memiliki usaha lagi dan hanya akan menikmati pensiun saja. E. Dan lain-lain. Melaporkan perhitungan pajak melalui SPT. Wajib pajak mempunyai hak untuk melaporkan perhitungan pajak melalui mekanisme formulir laporan SPT. Pelaporan tersebut, selain sebagai kewajiban, juga merupakan hak dari wajib pajak. Karena itu, perhitungan pajak dalam SPT tidak hanya berupa perhitungan kekurangan pajak yang harus dibayarkan dan melampirkan bukti pelunasannya dalam pelaporan SPT, tetapi lebih dari itu melalui SPT dimungkinkan wajib pajak untuk menuntut atau klaim kelebihan pembayaran pajak. Hal tersebut dalam pajak penghasilan disebabkan terdapat kelebihan membayar pajak yang diakibatkan adanya pembayaran di muka melalui angsuran bulanan wajib pajak, PPh Pasal 25, yang dihitung sebesar 1/12 dari pajak terutang tahun lalu, atau diakibatkan adanya kelebihan potongan pajak yang diperhitungkan sebagai kredit pajak, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, yang berdasarkan Undang-Undang Perpajakan boleh diperhitungkan, Pasal 4 Undang-Undang KUP. Melakukan pembetulan SPT. Wajib pajak atas kemauan sendiri mempunyai hak untuk membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan membuat pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Dalam hal pembetulan surat pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan SPT harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kedaluarsa penetapan. Apabila wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi berupa bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, Pasal 8 Undang-Undang KUP. Mengajukan penyicilan utang pajak. Surat ketetapan pajak bersifat parate eksekuti atau eksekutorial beslak. Itu artinya surat ketetapan pajak langsung dapat dilaksanakan dan besaran pajak utang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak harus dilunasi walaupun wajib pajak sedang melakukan upaya hukum. Walaupun demikian, wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pencicilan kepada Dirjen Pajak apabila memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk melunasinya dengan cara melakukan permohonan perjanjian pencicilan. Namun demikian, akibat keterlambatan dari pelunasan kekurangan pajak tersebut, akan dikenakan bunga penagihan yang besarnya 2% sebulan, Pasal 18 Undang-Undang KUP JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Menghindari tindakan penyidikan. Wajib pajak mempunyai hak untuk menghindari tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Misalnya, karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan dan atau isinya tidak benar, sebelum dilakukan tindakan penyidikan, wajib pajak membayar kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar, Pasal 8 Undang-Undang KUP. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dinyatakan dalam perhitungan surat pemberitahuan. Namun demikian, terhadap permohonan pengembalian tersebut, untuk membuktikan bahwa permohonan yang diajukan adalah benar adanya, akan dilakukan pemeriksaan Direktur Jenderal Pajak. Selain itu, Direktur Jenderal Pajak akan meneliti apakah wajib pajak tersebut masih mempunyai utang pajak yang nantinya akan diperhitungkan dengan besaran pengembalian kelebihan pajak yang disetujui. Selanjutnya, Undang-Undang KUP menyatakan, apabila dalam waktu 12 bulan permohonan wajib pajak tersebut tidak ditanggapi, permohonan kelebihan bayar tersebut dianggap diterima, Pasal 11 Undang-Undang KUP. Mengajukan upaya hukum terhadap ketetapan pajak.
Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap ketetapan, yaitu terhadap surat tagihan pajak, atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau SKPKB, atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil, atau SKPN, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, atau SKPLB, sebagai berikut. A. Mengajukan permohonan pembetulan karena terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang KUP meliputi 1. Surat ketetapan pajak, atau STP, SKPKB, SKPKBT, SKPN, SKPLB. 2. Surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan atau pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, dan surat keputusan pemberian imbalan bunga. B. Mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pasal 25 Undang-Undang KUP. C. Mengajukan pengurangan atau menghapuskan, yaitu sanksi administrasi, mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang tidak benar, atau membatalkan surat ketetapan pajak karena prosedurnya tidak benar, pasal 36 Undang-Undang KUP. Walaupun Undang-Undang Perpajakan memberikan hak kepada wajib pajak untuk melakukan upaya hukum terhadap ketetapan pajak, wajib pajak tetap harus melunasi utang pajaknya karena ketetapan pajak bersifat eksekutorial beslak. Mengajukan permohonan gugatan atau banding. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan pajak atas surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas hal berikut. A. Pembetulan ketetapan pajak, pasal 16 Undang-Undang KUP, atau B. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi dan ketetapan pajak yang tidak benar, pasal 36 Undang-Undang KUP, dan mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak atas keputusan keberatan, pasal 27 Undang-Undang KUP. Gugatan atau permohonan banding diajukan paling lambat 3 bulan sejak surat keputusan tersebut diterima. Memperoleh imbalan bunga. Apabila upaya hukum wajib pajak sebagaimana tersebut dalam pasal 16, pasal 25, pasal 27, dan pasal 36 Undang-Undang KUP dikabulkan sebagian atau seluruhnya dan menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, atas kelebihan pembayaran pajak tersebut wajib pajak mempunyai hak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak untuk dikembalikan ditambah imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, pasal 27A Undang-Undang KUP. Itulah topik ke-14 hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi, dan lainnya disajikan di channel ini. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.